dipersembahkan oleh Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain untuk menghubungi. Kita PSI itu terbuka dengan semua. Dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Sedang dicocokkan waktunya, ya Pak Prabowo dengan Bu Mega sedang mencocokkan waktu karena sudah tahu Bu Mega juga sangat sibuk, Pak Prabowo juga. PSI diajak Puan dukung Ganjar, Kaisang bilang siap asal win-win. Win-win versi PSI itu bagaimana, Mbak Ceril? Win-win versi PSI adalah nggak ada win-lose, nggak ada lose-win, yaitu sama-sama menguntungkan, sama-sama kita bisa memajukan Indonesia. Tapi sebelumnya saya juga mau mengomentari tadi kan Mas bilang jangan-jangan dengan Kaisang yang dianggap secara singkat bisa menjadi ketum bisa membuat anak muda jadi skeptis. Nah, saya rasa enggak ya. Justru anak muda itu mereka anti birokrasi, mereka ingin sesuatu yang mereka ingin dipercaya. Dan di PSI banyak sekali anggota legislatif kita tuh yang umur 22, 23 itu juga bukan anak siapa-siapa. Kita ingat Bro William, salah satu yang menggebrak di DKI, di DPRD DKI. Tapi kan beberapa di antara mereka pindah partai itu. Oh, tapi Bro William enggak, Antoni Winsa enggak. Jadi orang-orang terbaik itu masih stay dengan PSI dan mereka mendapatkan ya karpet merah yang sama. Mereka bisa nyalek dan didukung ketika mereka mau bersuara, ketika mereka ingin berjuang. Jadi saya rasa dengan Brotum Kaisang menjadi sesuatu di PSI, ini justru membuat anak muda bergegas. Tadi kita dari Bright Spot Market luar biasa, semua anak muda langsung tahu dan mereka semua ya memberikan aplaus. Kalau bicara tentang variabel anak muda di PSI, saya kira Giring itu kurang apa? Vokalis band populer, bahkan orang kampung saya nggak ngerti bahasa Indonesia bisa menyanyikan lagu itu. Terima kasih. Tapi satu hal harus diakui bahwa the one and only bicara Kaisang itu bicara anak presiden. Bahkan melampaui ketua umum partai yang juga tidak lolos ke parlemen. Yusril itu kurang apa, profesor dan doktor, tapi seakan-akan tidak jadi idola dalam pembicaraan politik kita di 2024. Apalagi ada pembicaraan lewat belakang lah, ada orang belakangnya lah. Pernyataan Gus Muhaimin yang menyatakan bahwa di belakang Kaisang itu ada presiden, meski setelah itu sibuk diamplifikasi dan diklarifikasi sebagai satu sinyalmen bahwa Bro Kaisang ini ya bukan hanya dirinya ketua umum PSI, tapi melekat pada Kaisang itu adalah anak presiden. Jadi bagi saya justru takut ada sesuatu yang paradok ya. Karena sorry to say Mbak Sheryl, ini kan dulu kalau kita melihat PSI kan idealismenya cukup luar biasa, inklusif, toleran dan sampai seterusnya. Sekarang masih. Ini kan jalan pintas ini Pak. Ini semacam cinta satu malam juga ini. Baru 2 hari jadi anggota partai, jadi ketum. Saya khawatir justru orang melihat kok begini cara anak muda berpolitik, kok pakai karpet merah, kok pakai jalur belakang dan seterusnya dan seterusnya. Saya justru khawatir pemilih Jokowi itu justru nggak respect yang kayak gini gitu. Saya Pak. melihat PSI itu justru seperti perusahaan. Yang namanya Big Bro Jeffrey Giovanni itu kan ketua Dewan Pembina. Coba dibuka aja. Di ADART, juga Dewan Pembina. di ADART punya C. Keputusan dia keputusan partai. Ketua Dewan Pembina nggak ada di partai lain kayak gini. Jadi itu seperti pemilik perusahaan menunjuk CEO. Saya tunjuk CEO-nya Kaisang. Udah selesai urusannya. Tapi kan sudah, makanya pertanyaan kalau kita besarnya, terus membahas Kaisang menjadi ketua PSI, ya sudah terlanjur juga. udah terlanjur juga. Tapi pertanyaannya begini Mas Hanta, sebetulnya ya, semua partai, terlebih PDIP di sini, apakah harus waspada dengan kekuatan politik yang katanya sedang dibangun oleh Jokowi? Nanti ditanggapi oleh Bang Daniel. Saya harus bilang jelas, gini, ini langkah politik jenius dari Jokowi. Kenapa saya bilang jenius? Untuk apa sebenarnya? Motifnya apa? Karena nggak ada yang menduga sosok Jokowi yang sederhana, yang katanya merakyat, tiba-tiba Gibran maju Solo, Bobi maju Medan, Mas Kaisang ketum PSI. Ini jenius kalau saya bisa bilang begitu. Goalnya apa? Goalnya supaya aman Indonesia. Aman siapa ini dulu? Indonesia. Ya apakah tanpa Jokowi Indonesia? Tadi dulu, Bang Daniel mau menambahkan apa? Kami punya perspektif yang beda dalam hal ini.
kata-kata waspada agaknya nggak tepat untuk kami gunakan. Dalam hal ini Pak Prabowo, Partai Gerindra. Kenapa? Karena Pak Prabowo dalam banyak pidato, banyak kesempatan itu selalu menyampaikan, kita yakin semua partai punya motif yang sama, ingin memaksimalkan potensi mereka membangun Indonesia. Semua tokoh punya, semua capres, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar punya hal yang sama, ingin berkontribusi yang maksimal untuk Indonesia. Jadi tidak ada ruang untuk benci, saling waspada, saling curiga dan sebagainya. Kami ingin mau katakan bahwasannya kata yang paling tepat itu adalah ya sudah, ini arena fastabiqul khairat. Arena berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang berubah itu demokrasi bukan hanya Pak ala, Prabowo, demokrasi Daniel juga ala, bukan demokrasi alanya PSI. Kita hormati saja. Karena Lagi nih, dia merasa temannya dari PSI. Sedang menunggu Jadi karena tangan. temannya Nggak PSI begitu. ya udah nggak Kami perlu bahkan waspada. nggak pernah taruh curiga dengan PKS, Iya, dengan iya. Mas Iya, iya, memang Anies, nggak ada curiga. dengan Mas Ganjar. Enggak. Nggak, tapi ini mesti Sama-sama waspada. melakukan hal yang baik. Tidak saja. perlu waspada. Jadi gini, Saya Nggak, ini perlu saya mau waspada. bilang, Bukan buat Gerindra. demokrasi Gerindra udah kita, gede. enggak gini loh, Gerindra Pak. udah besar, Demokrasi nggak kita apa-apa. ini ke depan harus digunakan kalimat yang positif untuk supaya Oke. suasananya Ya, emang kalau lagi gembira, ada maunya kompetisinya beda ya. asik. Begitu loh, kompetisinya. Udah lah, Ya, udah kayak lah. Pak Prabowo sekarang itu Baik. rangkul semuanya Gerindra bareng-bareng. Kalau nggak besar. bersatu, Baik. Yang kalau perlu nggak waspada saling itu benci, yang kecil-kecil. itu berbahaya. Yang baru mau masuk. PDIP perlu waspada lagi nggak? Enggak, dia udah gede. Udah gede ya? Yang Oke. kecil-kecil Ya, ya, itu loh, ya. yang baru mau masuk Senayan nggak jadi. Kenapa? Karena PSI-nya sekarang ada Pak Jokowinya. Gitu kan Oke, kita kalau ngelihat dari saya ya, kalau dari saya nih. Baik, baik. Saya Oh, iya, iya, boleh, boleh, juga boleh. ya. Buden. Iya, boleh. Kalian ini pengamat tapi suka lupa yang diamati. Kalian ini partai-partai tapi juga nggak tahu apa tujuan partai. Belajar sama PDI. PDI itu bisa melahirkan kader yang super. Jokowi itu kader PDI, super. Enggak, itu tadi pengamat. Dengar dulu, ya biar tahu pengamat nih, ya. PDIP melahirkan kader-kader yang mumpuni di Republik ini. Terus? Poros politik Indonesia itu ada pada kader PDI. Oke. Dan kader PDI bisa melahirkan ketua umum partai lain. Itu yang kalian pelajari. Ngomong gitu doang. Tapi Bang Kapitra Tapi sampai sekarang Bang Kapitra, Muter-muter juga. pelajari. Ya Allah. Makanya maksudnya Ibu Iriana tapi sampai melahirkan sekarang dua PDIP Kaisang. Ya susah benar mencari sih. bacawa presnya Ganjar. Oh siapa bilang? Sudah hebat kesana sini, tapi untuk menentukan bacawa presnya Ganjar susah. Golkar itu PDIP punya stok melahirkan banyak banyak. tuh untungnya. Ya. Siapa bilang PDI itu partai satu-satu partai yang bisa menyalonkan sendiri. Ya, kadernya dia tidak perlu koalisi. Kalau dia berkoalisi pun dia membagi ruang. Stok banyak, tapi kok jadi ada Mr. X, ada Oh Miss itu X? hal biasa dalam Coba. politik. Oke, kita Ya, dengarkan saya- dulu ya, saya baru nanti tanya. dikomentari. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Mas Hasto. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Gitu, bisa Miss X, gitu kan. Berarti masih ada kemungkinan cawapresnya sosok perempuan Nah, gitu ya, jadi Mas? ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban. Meskipun bisa mengusung sendiri, menentukan bacawa pres sampai sekarang masih susah. Antara Mr. X atau Miss X juga masih susah. Politik itu kalau bahasa Arabnya, kan tadi Indah Daniel suka bahasa Arab. Politik itu bahasa Arabnya siasah. Siasah. Siasah itu ada siasat, ada strategi. Ya, ini strategi partai PDIP ini tentu dia memiliki tujuan tertentu yang tidak perlu harus dibuka hari ini, karena kalau dibuka hari ini tidak ada pembahasan itu. Tetapi agar supaya apa? Agar ya Prabowo, Anies agak berpikir juga untuk melangkah. Oke. Siapa Anies jadi kira-kira kepikiran yang nggak, Bang dipasangkan Iqbal? gitu. Ya, kita tidak mau menyikapi lebih dalam karena ini memang kan urusan internal PSI. Tapi kami melihat ya seperti dikatakan Gus Imin bahwa ini bukan langkah sederhana. Ini langkah 2-3 langkah ke depan. Dan tentu saja ujung-ujungnya tetap ingin Apa bagaimana. bocoran dari PKB untuk mewaspadai Kaisang di belakangnya presiden itu loh? Karena kita Ya, melihat langkahnya mana nih? Kaki Biarkan dulu, Bang ya, Iqbal. karena kita melihat Selesaikan dulu. ini bukan strategi biasa. Ini apa namanya? Jenius, kan? Jenius, langkah Jenius. jitu. Tetapi tadi lagi pertanyaannya buat kepentingan pribadi atau bangsa. Karena
bangsa ini juga tanpa keluarga presiden juga tetap jalan kok, gitu loh. Kenapa? Nah ini nggak terjadi di PKS, nggak bisa. Cara PKS mengkader anak muda dengan memberi prioritas, memberi nomor 1 di beberapa tempat, menempatkan mereka pada posisi strategis. Karena ini mengkaderi ke depan, nggak bisa langsung, gitu loh. Kita punya anak muda, tetapi mereka punya porsinya sendiri. Kita punya kaderisasi tahapan, sehingga nanti ke depan demokrasi di Indonesia ini kuat dan matang, begitu loh. PKS sih. Oke, kalau langkah PSI dengan menjadikan Kaisang sebagai ketum, apakah menurut PKS bisa mengubah konstelasi politik di negeri ini? Sampai sekarang saya melihat bahwa masih ada lagi mungkin yang belum dikeluarkan jurus-jurusnya. Makanya. Apakah itu jurus 2 poros, Mas Adi? Apakah yang disebut win-win solution itu artinya adalah 2 poros bergabungnya Ganjar dengan Prabowo itu masih mungkin atau mustahil? Ya, saya menduga ya, kalau kita menggunakan logika berpikir kita yang ya orang biasa-biasa saja, rasa-rasanya menyatukan Prabowo dan Ganjar peran Pak Prabowo ini sampai kiamat agak susah ya. Karena saya kira ya kan nggak mungkin kita bilang Prabowo pasti siap jadi orang nomor 2. Itu kan sama halnya mendowngrade. Itu kan tidak sopan menyebut Prabowo sebagai orang yang layak nomor 2. Begitupun menyebut Ganjar sebagai orang nomor 2 itu nggak sopan, itu mendowngrade tentu saja. Dalam konteks batas-batas kemanusiaan kita itu nggak mungkin. Tapi di luar batas kemanusiaan kita, pasti segala sesuatu itu mungkin dalam politik. Siapa yang bisa menyangka tiba-tiba PKB yang lama dengan Prabowo kemudian pindah ke Nasdem? Itu di luar pikiran kita. Siapa yang menyangka bahwa Prabowo yang menjadi rival Jokowi hari ini itu paling Jokowi dari Jokowi? Siapa yang bisa menyangka ya bahwa mazhab politik di mana PKB dan pemilih Anies selama ini berjarak secara diametral, kemudian saat ini akur. Itu di luar batas kemampuan kita. Oleh karena itu, kalau ingin menyatukan Prabowo dan Ganjar dan Prabowo, kuncinya cuma ada 3 orang kok. Bu Megawati, Prabowo Subianto, dan Jokowi. Kalau ketiga orang ini bersepakat, bicara dari hati ke hati, melampaui partai, melampaui elektabilitas, saya kira akan selesai. Oke, ini kan barusan duduk satu meja nih dengan Bu Mega ya, Pak Prabowo duduk dengan Bu Mega. Bisa tidak itu? Sudah duduk satu meja, bisa tidak itu tercapai? Pak Prabowo selalu terbuka untuk bersilaturahim dan berkomunikasi dengan siapapun. Ya, tentu tidak keluar dari koridor yang sudah dipegang teguh oleh Gerindra dan Pak Prabowo dalam hal ini. Misalnya dalam konteks bagi kami di Partai Gerindra, Pak Prabowo presiden itu final. Okay. Dan selebihnya kita bisa bicara, kita bisa berkomunikasi. Dan kami juga menghormati sikap partai yang lain. Misalnya bagi PDIP apa yang final, ya, kami nggak tahu karena belum disampaikan. Tapi kemudian dari Partai Golkar seperti apa? Selebihnya bagi kami bisa dikomunikasi dengan baik. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kita sangat terbuka dengan proses-proses pembicaraan lain. Termasuk mungkin kan yang menyampaikan 2 poros ini pertama kali justru dari PKB loh, Mbak. Kami cuman berpikir jangan-jangan PKB agak susah move on dari Pak Prabowo. Jangan-jangan mau Caimin akan kembali ke Pak Prabowo pada waktu yang tepat. Jadi jangan-jangan itu kami curigai karena orang pertama yang menyampaikan itu adalah teman-teman PKB. Karena merangkul tadi ya. Iya, jangan-jangan Caimin pas cuman di sana apakah ini strategi dari koalisi perubahan begitu ya? Jangan-jangan kan begini, kalau Mbak. Pak Prabowo berhasil merangkul, nggak pas, Caimin nggak akan pindah. Bukan begitu. Berarti ada kegagalan merangkul. Ini kan yang pertama kali yang menyampaikan itu kan adalah PKB. Jangan-jangan udah 1 tahun dengan Pak Prabowo itu ternyata orangnya asik. Tiba-tiba di sana, ini kita harus buka peluang untuk bisa tetap bisa kembali ke Pak Prabowo. Bisa begitu. Bisa saja itu strategi menyelamatkan diri PKB. Jadi oke lah gitu ya supaya 2 kubu ini bersatu tanpa mengganggu koalisinya Amin. Kalau keduanya ini berpisah, tidak maju dalam satu poros koalisi, khawatir Prabowo masih menggoda PKB, kemudian Ganjar juga bisa menggoda PKS dan Nasdem. Kan kemungkinan itu iya, makanya sampai sekarang kalau Pak Prabowo itu berhasil merangkul, tapi sampai sekarang kenapa belum bisa menentukan? PDIP juga bilang sebetulnya PKB itu dengan PKS tidak nyaman
sekali itu berdua itu. Ya buktinya Tidak sekarang luar banget. biasa. Kemarin di Makassar 1 juta orang Jadi kompak kemungkinan dua turun. porosnya malahan PKB balik lagi ke yang lama. Enggak, itu yang enggak mungkin. Justru Enggak, Sebenarnya soalnya bukan gini, cuma maksud gua. PKB loh Mbak, Soalnya bisa ini- PKS juga bisa ke Maksudnya- Pak Prabowo. Ini ya, Ya, pada selesai. Waktunya gara-gara pasti. duduk nih. Aha. Tapi memang yang agak fragile itu Mas Anies, karena Pak Prabowo kan ketum partai. Pak Ganjar bisa maju sendiri. Betul. Mas Anies yang memang agak fragile tuh, makanya sangat tergantung sekali dengan PKS, PKB, dan Nasdem. Nah kalau PKS yang nggak bisa akur dengan PKB, jangan-jangan dua porosnya yang lain tuh kejadiannya. Enggak, justru yang khawatir itu nanti Golkar, PAN malahan ke PDIP. Nah itu. Kan gini, karena sekarang sampai Sama sekarang PKB. Pak Prabowo belum tentu berlayar. Kenapa? Karena ada gugatan di MK membatasi usia calon presiden. Aman itu aman. Belum tentu. Ini politik. Oke. Ya. Itu harapan ya. Dan memang tadi partai-partai yang sekarang berada di Pak Prabowo belum tentu juga di last minute nggak pindah. Ya, Makanya politik itu benar. Karena Itu saya sudah setuju. dicontohkan oleh PKB kan. Baik, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.